tokoh ini mulai dari Ubaidillah atau Ubaid sampai Faqihul Muqaddam, mereka ceritakan dengan cerita yang luar biasa, saudaraku. Seorang imam, seorang faqih, seorang ulama besar, seorang tokoh sufi terkenal paling besar, begitu. Artinya ketokohannya ini besar sekali. Mustahil siapapun tidak mengenal mereka. Seorang faqih Syafi'inya sudah fi darajatil mujtahid. Ya. Ahli hadisnya begitu, sufinya besar, seorang imam dikatakan sayyid lagi. Nah, begitu. Nah, setelah dicek, saudaraku, mulai dari abad 4 sampai abad 8, ketokohannya ternyata tidak pernah dikenal oleh ulama, baik dari kalangan sufi, kalangan fuqaha, kalangan sejarah dan ahli tabaqat. Kita buktikan dari kaum sufi dan fuqaha Syafi'i seperti Imam Ghazali, Abi Syuja' al-Asfihani, Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Zakaria al-Ansari, Ibnu Hajar al-Asqalani, mereka tidak pernah menyinggung sedikit pun dan tidak pernah menceritakan sedikit pun seorang ulama besar mulai dari Ubaidillah sampai Muhammad Faqihul Muqaddam, saudaraku. Juga kita lihat dari ahli tabaqat dan ahli sejarah seperti Imam Al-Zahabi yang itu punya kitab Syiar A'lamin Nubala itu, saudaraku. Seperti Imam As-Subuki, Ibnu Katsir, juga Ibnul Athir. Ini punya Al-Kamil fi Tarikh yang begitu lengkap, saudaraku. Bahkan orang Yaman tersendiri yang bernama Umar Ar-Rusuli, Ibnu Samara Al-Ja'di, yang mempunyai kitab At-Tabaqat fi Tabaqatu Fuqaha il-Yaman, juga pengarang kitab sejarah Al-Iqlil, juga Al-Janadi, semua tidak pernah mencatat mereka dan tidak pernah mengenal mereka. Maka kedistorsian sejarah itu sangat nampak, saudaraku. Yang kedua, kedistorsian sejarah yang terdapat dalam kitab Ba'alawi sendiri, dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi dan kitab Khulasatul Asar dan Tabaqatul Hawas dan kitab-kitab yang lain, mereka sudah bersepakat kakek mereka yang bernama Ahmad Al-Muhajir dan putranya Ubaid itu hijrah bersama dengan kakek Banil Ahdal yang bernama Muhammad bin Sulaiman, saudaraku. Dan dikatakan masih sepupu Ibnu Amin. Nah, data yang terdapat di Ba'alawi, saudaraku, hijrahnya Ahmad Al-Muhajir katanya tahun 317. Namun dari data Banil Ahdal, hijrahnya tahun 500-an sampai 540-an itu, saudaraku. Juga terdapat kedistorsian sejarah. Kita lihat di Khulasatul Asar, Imam Al-Muhibbi mengatakan mereka berdua, saudaraku, katanya hijrahnya tahun 340. Jadi Muhammad bin Sulaiman hijrahnya tahun 340, Ahmad Al-Muhajir dengan putranya Ubaidillah tahun 340. Ini sudah distorsi yang jelas, saudaraku. 3, ternyata gelar Al-Muhajir tidak pernah disematkan pada Sayyid Ahmad Al-Abah mulai abad 4 sampai abad 10. Itu tidak dikenal bahwa Ahmad Al-Abah ini bergelar Al-Muhajir, saudaraku. Begitu. Kapan itu terjadinya? Baru dimasyhurkan di abad 12 yang dimotori oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Begitu. Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi ini menerangkan di dalam kitab Syarhul Ainiyah, saudaraku, bahwa Ahmad Al-Abah itu katanya Ahmad Al-Muhajir. Itu baru dikenal laqab Al-Muhajir itu di abad 12, saudaraku. Berarti sudah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sudah 9 abad baru muncul gelar Al-Muhajir itu, saudaraku. Yang keempat, kuburan Ahmad tidak pernah, Ahmad Al-Muhajir maksudnya, tidak pernah ditemukan di Hadramaut, tidak pernah ditemukan di sekitar Hadramaut. Mulai dari abad 4 sampai abad 9, bahkan sampai abad 11, itu tidak pernah ditemukan, saudaraku. Begitu. Baru dibuat itu makam di awal abad 10. Buktinya di abad
10-nya saja, di abad 10-nya saja, Imam Ash-Shili Al-Mashra'ur Rawi mengatakan di dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi itu, wala yu'raful an illa qabr alawi. Jadi kuburan Ubaidillah dan Ahmad itu tidak ditemukan, saudaraku. Buktinya, seorang penyusun sejarah yang bernama Syekh Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang wafat di dalam kitabnya Idamul Qud halaman 781 mengatakan begitu. Qala Sayyid Umar bin Abdurrahman sahibul Hamra fi tarjamatihi lil Aidarus, tufiya Syekh Ahmad bin Isa bil Husaisah wa dufina fi syu'biha wa lam yu'raf al-an mawdi'u qabrihi. Itu di abad 9-nya, saudaraku. Wa lam yu'raf al-an mawdi'u qabrihi bal inna Syekh Abdullah bin Abi Bakar al-Darus kana yazuruhu fi syu'bil madhkur wa qala inna Syekh Abdurrahman kana yazuruhu, hanya pernah mengunjungi Husaisah, begitu saudaraku. Wa huwa ghairun fi annahu ma kana yazuranil jabal, mereka berdua itu hanya mengunjungi gunung biduna ta'yini maudi'in, tanpa menentukan tempat. Amal an, adapun kuburan yang sekarang, faqad ayyanuhu, telah ditentukan oleh keturunannya. Imma bil qara'in, mungkin pakai korenah-korenah, kan ini tidak jelas, saudaraku. Wa imma bil kashfi, kadang dengan pakai ronsen kuburan, pakai kasyaf, begitu saudaraku. Nah, sehingga ini sesuai dengan kitab Fathur Rahimur Rahman karya Sahibul Hamra yang wafat di abad 9, yang kuburannya itu katanya ditemukan bau harum semerbak itu, saudaraku. Nah, berangkat dari ini, kedistorsian sejarah dari kaum Ba'alawi ini sudah nampak jelas, saudaraku. Begitu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memahami kegundahan saudaraku ini. Saudaraku, tak usah bimbang dan tak usah ragu. Kalau sudah paten menurut ilmu kajian ilmiah bahwa nasab para habaib ini putus, tak usah ragu itu, saudaraku. Bagaimana kalau nanti sebenarnya ini keturunan Rasulullah betul, tapi secara kaidah ilmiah ini betul-betul memang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ini? Tenang, saudaraku. Insyaallah ma'al yakin, Allah tidak akan menyiksa seseorang yang menggunakan landasan ilmunya. Begitu, saudaraku. Karena kunna nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Begitu, saudaraku. Sehingga dikatakan takut, dikatakan to'en yang berdosa besar, umpamanya, saudaraku. Dah, ini tidak masuk ke situ, saudaraku. Coba kita lihat komentarnya Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari jilid 7 halaman 161. Beliau menerangkan at-ta'nu fil ansab ayil qadhu fi nasbi ba'din nas bi ghairi il. Yang dosa besar yang dikatakan kufrun, yang berarti dosa besar, itu, saudaraku, bi ghairi il, kalau tanpa dasar ilmu, dalil. Kalau sudah dalilnya kuat, pakai metode ilmiah dengan kesimpulan yang sangat valid, saudaraku, melalui kajian ilmu pustaka, kedistorsian kesejarahan, melalui ilmu filolog, melalui kajian biologi, tes DNA, melalui kajian arkeolog yang makamnya di abad 9 itu masih belum ditemukan. Itu di abad 10 itu wala yu'raful an illa qabr alawi. Baru di abad 10 terakhir mungkin itu makam tercipta, saudaraku, dan itu sudah melalui arkeolog. Begitu, dan keterangan kitab-kitab dari Ba'alawi sendiri, saudaraku. Sehingga tidak mungkin berdosa. Dulu sahabat pernah meragukan, menta'an nasabnya Zaid yang bernasab kepada ayahnya Usamah radhiyallahu taala anhuma.
Nabi di saat itu tidak menampakkan keingkaran kepada sebagian sahabat yang begitu, saudaraku. Karena mereka punya alasan, padahal alasannya enggak begitu kuat, yaitu kulitnya berbeda. Hanya kulitnya berbeda. Padahal nasnya sudah jelas itu, saudaraku. Al-waladu lil firash. Begitu. Jadi, kalau berlandaskan sebuah kajian metode yang sudah pas, dibuktikan dengan banyak bukti seperti itu, ya ndak dosa itu, saudaraku, walaupun hakikatnya itu salah. Dan wajib itu, mustahil itu benar, saudaraku, dan wajib disampaikan itu, saudaraku. Coba lihat Ibnu Hajar al-Asqalani saat membatalkan nasabnya Abu Bakar al-Qumni atau al-Qimani. Di dalam kitab Usul wa Qawaid fi Kashf Mudda'in Syarab halaman 11 sampai halaman 12, beliau berkomentar begini, saudaraku. Hakadha ra'aitu nasabahu bi khattihi wa amlahu ala ba'dil muqi'in wa la syakka annahu murakkabun wa muftaran wa kadha la yashukku man lahu adna ma'rifatin bil akhbar annahu kadhibun wa laysa li Zaid bin Sabit waladun yusamma Malikan. Di dalam tulisan mereka, dia itu Abu Bakar al-Qumni itu atau al-Qimani, kami lihat bahwa tulisan itu murakkabun muftaran. Coba lihat, saudaraku, Ubaid sampai Sahib al-Mirbad. Siapakah sejarah yang kenal baik orang ahli nasab? Pernahkah mencatat? Ahli tarikh pernahkah mencatat? Ahli tabaqat pernahkah mencatat? Ahli hadis pernahkah mencatat? Semua tidak pernah mengenal, padahal mereka kata keturunannya ini seorang imam besar, seorang faqih yang masuk pada darajatul mujtahid di kalangan Imam Syafi'i. Tapi bermadhab Syafi'i katanya, dikatakan mujtahid mutlak ini. Seorang guru sufi besar, seorang sayyid yang dikagumi, yang katanya diisbat beberapa kali disaksikan oleh, ternyata tidak ada yang kenal, saudaraku. Baik kitab yang kami sebutkan dari kitab nasab, kitab sejarah, kitab tabaqat, kitab akhbar-akhbar yang lain, tidak pernah menyebutkan baik yang ada di luar Yaman atau yang ada di dalam Yaman, saudaraku. Seperti kitab Iqlil, Tabaqat Fuqaha al-Yaman, Turfatul Ashab. Itu orang dalam tidak pernah mengenalnya, saudaraku. Ini dan tidak pernah ditemukan mulai dari abad 4 sampai abad 9 bahwa Ahmad al-Abba punya putra yang bernama Ubaidillah. Sama, walaysa li Zaidin bin Sabit waladun yusamma Malikan. Begitu, saudaraku. Ini seorang Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pernah membatalkan nasabnya Abu Bakar tersebut, saudaraku. Bisa dicek di Usul wa Qawaid fi Kashf Mudda'in Syarab halaman 11 sampai 12. Di sini ada kemiripan, saudaraku, dengan nasabnya Abu Bakar yang kami sebutkan tadi, yang kami terangkan tadi. Bahkan ini bisa dibuktikan dengan ilmu biologi tes DNA. Maka ulama telah sepakat di dalam kitabnya mengatakan, wa idza amkana i'timadul basmah al-waris li ma'rifatin nasabil ba'id wa asbatat at-tahalilu subuta nasabikum ila al-a'ila awji umila bidzalik ala ayyutimma hadha. Begitu, saudaraku, kama taqaddama fi qararil mujtama. Jadi bisa dibuat landasan itu, saudaraku. Begitu. Sehingga karena jelas nampak sekali kebatalannya, maka harus disampaikan ke publik. Imam Ibrahim bin Qasim berkata, wala yajuzu lil alim kitmanu ilmihi fi hadzal bab fa amanatul ilmi wal kashfi an ikhtilatil ansab minal amri bil ma'ruf. Tidak boleh bagi orang yang sudah tahu dengan jelas menyimpan ilmunya. Tapi ini maksudnya fardunya fardu kifayah, saudaraku. Kalau ada yang menyampaikan selain yang diam, ya tidak apa-apa, karena tidak fardu ain. Bagi orang yang sudah alim tahu, mengerti segalanya, ya harus disampaikan agar supaya masyarakat dan publik bisa mengerti sepenuhnya, saudaraku. Karena ini bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar, saudaraku. Begitu. Agar supaya al-kashfu anil ikhtilaf ini tidak terjadi. Begitu, saudaraku. Terima kasih. Sangat luar biasa.